Eh, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Ali Khalil, dan pengurus ya, Ustadz dan Ustadzah di Pondok Pesantren ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, anak-anak kami, santri dan santriwati, peserta Silatnas santri keempat di Balikpapan ini. Alhamdulillah, wassabillah, kita telah berkumpul di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang masih di pondok ya. Cuacanya Balikpapan seperti ini, alhamdulillah sudah mulai mendung. Bagi yang dari luar daerah mungkin untuk dijaga kondisinya, karena biasanya kita pilek Pak kalau ke Balikpapan dengan kondisi yang baru berapa hari ini. Baiklah, saya di sini bersama dengan Pak beliau adalah Ketua Asosiasi Petani Sawit Kalimantan Timur. Kebetulan beliau adalah berdomisili di Balikpapan, sudah malang melintang urusan persawitan Pak. Jadi bapak-bapak yang ikut menanamkan saham atau berkontribusi di dalam programnya konsen ini, nanti kalau mungkin ada keraguan, ada bagaimana silakan bapak tanya ke kami. Kami mungkin jawab sebisa mungkin, karena berkebun ini juga ada seninya tentunya. Artinya tidak langsung hari ini kita tanam besok langsung panen, tidak. Nah, kalau mau langsung panen katanya ya cukup nanam kecambah katanya, tahu deh, nah itu hari ini direndam besok panen. Baiklah, saya tidak banyak cerita mengenai sawit, langsung halaman, mungkin halaman ke-10 deh. Ini nanti di copy deh ya, ini terus nah ini nanti teknisnya terus bahwa Kalimantan Timur ini sebagaimana provinsi di tempat lain sedang mengalami persoalan ekonomi. Jadi uang berputar di Kalimantan Timur ini sekarang sangat rendah. Kalimantan Timur ini paling rendah di antara provinsi di Kalimantan ya, walaupun secara kekayaan alam, pembagian keuangan Kalimantan Timur jauh di atas Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kalimantan Barat apalagi. Jadi perimbangan PDRB kita, maksudnya kekayaan Kalimantan Timur ini kalau dihitung setahun masih sekitar 350 triliun. Tapi yang kembali kan cuma mungkin sekitar 20 sampai 30 triliun aja. Kenapa kita terpuruk? Karena antara lain di Kalimantan Timur ini tidak ada industri pengolahan. Industri pengolahan dalam arti hanya ada pengolahan yang besar, yaitu Pertamina. Kalau pertanian segala macam kita masih jual ke Sumatera atau Jawa, sehingga perputaran uang berkurang. Nah, untuk itu pemerintah provinsi bertekad akan menjadikan Kalimantan Timur ini menjadi suatu daerah dengan berbasis ekonominya adalah agroindustri dan energi terbarukan. Nah, ini sudah tekadnya. Agroindustri adalah yang kita bicarakan nanti. Terus deh, yang terus itu teknis betul. Terus. Nah, ini stop. Nah, ini kalau yang belum lihat peta Kalimantan Timur, mundur. Nah, jadi Kalimantan Timur 7 kabupaten dan 3 kota. Nah, macam ya. Jadi apa kaitannya dengan ini, bahwa Bapak Gubernur Kalimantan Timur ini sudah mencanangkan 1 juta hektar sejak beliau masih sebelum jadi gubernur. Jadi waktu itu Pak Gubernur Suwarna, dan sudah dicapai 2 tahun yang lalu. Sekarang beliau mencanangkan untuk 1 juta hektar sawit tahap kedua. Nah, tahap kedua ini ada langkah-langkahnya. Jadi antara lain dengan mempertajam
visi misinya. Jadi kalau visi misi itu mimpinya Pak, caranya bagaimana. Nah kalau di Kalimantan Timur sekarang sudah terbit izin lokasi ya, ke perusahaan itu antara 3 juta hektar. Yang sudah tertanam adalah 1,1 juta hektar. Masih ada lahan sekitar 1,5 juta hektar akan ditanami. Nah ini semua tentunya bicara perusahaan. Untuk potensi lahan Kalimantan Timur ini ada sekitar 15 juta hektar. Ya. Katakanlah yang jadi untuk rakyat yang masih tersisa itu sekitar 2 juta hektar. Jadi marilah kita kembangkan 2 juta hektar ini untuk rakyat gitu Pak. Makanya teman-teman LSM itu setuju jangan sampai semuanya ini jatuh ke perusahaan. Karena bupati ini selalu ada tanah kosong pasti ke perusahaan. Untuk itu kepada bapak-bapak yang berada di pinggiran lahan kosong jangan biarkan lahannya kosong. Ini terus operatornya. Ini Kalimantan Timur, ya kita lihat itu karena belakangnya terang, jadi tidak kelihatan. Biar terus ya. Terus. Nah ini dasar-dasarnya. Jadi kalau berkebun ini sudah perangkatnya sudah jelas. Nah ini jadi ini transportasi ekonominya begini ya Kalimantan Timur. Terus ini Pak visi yang tadi Bapak Gubernur bermimpi Kaltim ini akan menjadi visi pembangunan ya, terwujudnya perkebunan yang tangguh sebagai agroindustri, sebagai pendukung agroindustri dan ekonomi. Jadi ke depan sudah tidak main-main, kita akan memperbesar kebun di Kalimantan Timur. Walaupun banyak tantangan-tantangan ya, banyak yang LSM macam-macam, apalagi kebakaran kebun kemarin tuduhannya adalah perkebunan. Padahal orang perkebunan kan udah taman bakar, oke Pak. Ini misinya kalau usah terus. Ini potensi lahan yang saya ceritakan tadi. Masih ada lahan ini itu Pak, jutaan hektar Pak. Ya. Ini kelapa sawit perkembangannya sampai sekarang Pak 1,1 sebenarnya datanya. Kita CPO sudah 2 ton, ya CPO itu minyak sawit Pak, dibawa ke Sumatera. Produksi tandanya sudah 9 sebenarnya ini tahun kemarin. Ini perkembangan per kabupaten ya, mungkin di konsen ini terkonsentrasi di Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Pak ya, ada Kutai Timur sedikit. Ini potensinya Pak nanti Pak. Nah ini tahun 2023 akan seperti ini nanti. Ini saking tingginya permintaan bibit sawit, maka semua perusahaan besar sekarang membuat bibit sawit. Karena bibit sawit tidak boleh sembarang Pak. Ini ada 10 sumber benih yang tersalur adalah sudah sampai pernah 30 juta kecambah di Kaltim. Yang palsu juga banyak, sebesar ini juga. Hati-hati kalau beli Pak ya. Nanti akan diceritakan bahwa sawit ini tidak ada buangannya Pak. Jadi sawit ini kita jual CPO-nya iya, kita bungkilnya iya, daunnya iya, lumpur sawitnya iya, serat buahnya iya untuk tanah. Kebetulan nanti Pak Sunyoto baru datang dari Medan dengan kami melihat bagaimana potensi ternak ditaruh, sapi ditaruh di kebun sawit. Yang beliau nanti cerita. Kemarin Wakil Gubernur menerima secara simbolis dari Menteri Pertanian di Karyangau Pak, kilometer 13. Karena targetnya kita 2 juta ekor sapi Pak dalam 10 tahun. Jadi mendatangkan terus dari Australia, indukan beberapa cross. Jadi kemarin diserahkan secara simbolis 2.500 sementara dulu ditaruh di karantina di kilometer 13. Nah, saya sudah bicara dengan Ustadz tadi, mohon proposalnya kalau di PPU di sini ke Balikpapan, tembusan ke Dinas Peternakan Provinsi Pak. Ini sampai karena yang tukang bagi di sebelah rumah sampai bingung mau bagi sapi ini ke siapa. Banyak Pak. Ini tolong proposalnya dibikin ya. Nanti ceritanya. Ini pabrik-pabrik yang sudah ada, banyak sekali sudah ada 55. Ini nanti Kalimantan Timur itu intinya seperti ini Pak. Jadi di Marwa itu akan seperti ini ya. Nanti lusa ini ada datang hari Rabu itu di Balikpapan ini kita ambil perusahaan semua. Staf ahlinya Menteri Rizal Ramli Pak. Rizal Ramli ini kan kencang jalannya Pak. Jadi
yang agak-agak menghambat tuh istilahnya ditepret gitu, tempeleng sama dia. Jadi besok stafnya 2 orang datang ke Hotel Yatra Herbo akan bicara sama Pak. Hambatannya di mana sih kok jadi. Jadi nanti kita dorong. Ini Pak, ketersebaran pabrik sudah merata 55 di seluruh Kaltim. Ini sawit itu jadi apa ini Pak. Jadi mulai sabun, bahan bakar diesel. Kalau di Jawa kita lihat biodiesel sudah 10%. Jadi dari solar itu sudah campuran minyak sawit 10. Nanti ke depannya 20%, 30% terus. Jadi insya Allah kita sawit ini akan banyak sekali turunannya, walaupun hambatan dagangnya banyak, tapi kita cari akal Pak. Jadi tangan kosong, ada bingkil segala macam nanti diceritakan. Ini permasalahan biasa Pak, selalu ada ya, tumbang tindih, kelembagaan petaninya belum kuat, kelompok taninya kadang hidup kadang enggak, ini biasa Pak. Terus bibit palsu, pupuk palsu Pak, jadi nanti hati-hati kalau beli pupuk, beli bibit. Sekarang di Samarinda sudah ada outletnya pusat penelitian kelapa sawit Pak. Jadi nanti telepon kami kalau beli di samping kantor itu bisa beli 500 biji, 1000 biji, murah sekali Pak. Jadi terjamin Pak. Ini Pak, ini analisanya, ini gambarnya ada pas Pak. Ini sapi Pak, sapi Brahman Cross. Tadi itu sebenarnya di sini, ini di Kalimantan Tengah Pak. Sapi ini sudah generasi ketiga. Ini yang di kandang Pak, di kandang. Ada yang dilepas, ada yang di kandang. Ini model yang di kandang. Ini alatnya yang Pak Nyoto kemarin lihat, seperti di Medan, ini di Kalimantan Tengah Pak, mirip. Jadi dari pelepahnya, dari bungkilnya, jadi sapi itu sudah kelaparan Pak, cepat sekali tumbuhnya. Ini bungkil Pak, contoh bungkil. Nah ini diberi makan ke sapi, apa jadi? Nah ini juga contoh yang sederhana, sapi Bali dan sapi Madura nih. Dikasih makan begini aja. Ini yang pelepah yang paling bawah Pak ya, jangan pelepah yang di tengah. Yang paling bawah ini Pak. Nah ini fotonya kebesaran tapi tidak kelihatan. Ini adalah ini yang disuruh di blender Pak, sudah dipakai mesin tadi Pak. Nah ini beliau keluar kelompoknya, yang fotonya kemudian ini. Ini kemarin Pak, Bapak Wakil Gubernur menerima secara simbolis indukan Brahman Cross sapi yang akan disebar ke kelompok-kelompok tani sawit Pak. Nah jadi 2.500 sekarang ada di kilometer 13. Ini saya ngobrol dengan staf tadi, cepatnya bikin proposal gitu Pak ya. Jadi lewat kabupaten nanti ke provinsi tunggusannya. Jadi ini simbolis, nanti bertahap. Ini targetnya populasi sapi 2 juta ekor. Jadi ini peluang-peluang dapat dilakukan oleh di kebun bonsai gitu Pak. Jadi biar tidak hanya sawit. Nah ini Pak, sudah sukses bulan begini ya Pak. Terima kasih. Nanti Pak Nyoto mau ditambah Pak, bagaimana biar bapak-bapak dari Jawa ini biar optimis dari kebun sawit ini semacam apa, karena beliau ini kebun sawitnya puluhan hektar di seberang Pak. Jadi nanti apa kendalanya, naik turunnya harga itu biasa ya, hambatan-hambatan dari kiri kanan dari mana mungkin beliau bisa nambahkan Pak, biar kita banyak diskusi aja mungkin Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang terhormati, Bapak Ibu, para adik-adik kami, santri-santriwan yang sangat kami banggakan. Nama saya Sunyoto. Kebetulan kami profesinya petani, jadi petaninya juga petani pokoknya petani kelapa sawit. Saya akan menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf sesuai dengan judulnya, cara berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Jadi kalau baik
belum tentu benar Pak Kiai, tapi kalau benar mudah-mudahan itu baik. Mungkin kami akan sedikit detail ke masalah berkebun sawit Pak Kiai atau santri. Jadi berkebun sawit ini kita tahu sejarahnya bahwa tanaman sawit ini sebenarnya tanaman hutan. Maknanya apa? Tanaman hutan berarti akan sangat tahan terhadap gangguan-gangguan, contoh hama. Jadi kalau tanaman sawit yang sudah berumur itu diserang tikus, diserang babi, diserang landak, itu tidak langsung tumbang, tidak langsung mati. Inilah karunia Allah, inilah kemudahan yang kita dapat. Tapi dengan adanya sejarah itu kita tidak boleh lagi membiarkan, karena tanaman hutan harus kita naikkan derajatnya menjadi tanaman yang dipelihara, tanaman yang kita harapkan memberikan hasil yang semaksimal mungkin. Dan untuk itu kaidah-kaidah atau cara-cara berkebun mungkin secara singkat perlu kita sampaikan. Yang pondasi berarti mau berkebun harus mempunyai lahan atau tanah yang akan kita tanami. Tanahnya yang kayak apa? Tanahnya ada golongan tanah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan tanah yang umum ada di sekitar kita itu rata-rata kelasnya kelas 2 Pak Kiai. Karena kelas 1 itu relatif datar, airnya cukup, ketebalan topsoilnya tebal. Jadi kemungkinan yang ada adalah kelas 2 dan kelas 3. Itu salah satu yang mendasar. Kalau lahan sudah kita dapat, tapi sebelum mendapat lahan harus hati-hati, jangan sampai nanti kita terkecoh. Sekarang banyak sekali lahan yang tumpang tindih, kita sudah membeli nanti tak bisa digarap, nanti kita jadi masalah dengan tetangga segala macam. Ini yang harus menjadi titik awal kehati-hatian kita. Langkah berikutnya setelah lahan ada, kita merencanakan kapan mau dibangun. Kalau sudah menetapkan, kita harus ada urutan apa saja kerjaan yang harus kita laksanakan. Salah satunya mesti yang pertama kita harus merancang bibit sawit yang unggul. Itu harus menjadi syarat rukunnya berkebun sawit yang benar. Kayak apa contohnya bibit yang unggul? Kalau dicontohkan Pak Kiai, para santri, bibit yang unggul ini kalau masih di dalam bibitan atau di dalam kecambah yang sudah tumbuh, belum bisa dibedakan antara kecambah yang. Jadi kalau kami istilahkan bukan istilah asli palsu, para kiai, para santri, kecambah yang bersertifikat sama kecambah yang tidak bersertifikat. Karena kalau palsu mestinya bukan sawit lagi. Kalau palsu itu berarti bibit sawit tapi tumbuhnya palem, itu palsu. Ini juga tumbuhnya sawit tapi tidak sesuai dengan standar. Makanya yang benar istilahnya bibit yang bersertifikat sama bibit non sertifikat. Kita harus memilih, pastikan bibit yang kita tanam adalah bibit yang bersertifikat. Apa? Karena bibit yang tidak bersertifikat itu nanti akan mempengaruhi rencana produksi kita. Contoh saja, kalau bibit yang bersertifikat, terutama keluaran dari pusat penelitian kelapa sawit Medan, itu rata-rata untuk umur 4 tahun, yaitu atau TM1 bahasanya, itu pasti sudah mengarah angka ke 7 ton sampai 9 ton per hektar per tahun. Itu untuk tanaman menghasilkan pertama atau umur 4 tahun lebih. Kalau bibit palsu bisa-bisa hasilnya bisa-bisa 300 kilo, tidak bisa diprediksi. Jadi itu nanti yang membedakan antara bibit yang bersertifikat sama yang tidak. Tapi ada orang untung-untungan Pak Kiai dan santri, nanam bibit asal-asalan bisa panen biasa saja, karena memang itu sawit itu hasilnya adalah persilangan dari induk jantan dan induk betina. Nanti kalau nanam yang bibit rokokan itu, bibit bahasanya lelesan itu, ada saja yang kembali ke induk jantan, ada yang kembali ke betina. Tapi itu persennya sedikit sekali. Jadi itu yang harus dihindari. Makanya bibit harus betul-betul yang dikeluarkan dari balai penelitian atau balai yang menyediakan bibit yang bersertifikat. Itu harus kita yang betul.
ini ada pilihan Pak Kiai. Kalau kita mau agak murah, memang kita harusnya beli kecambah. Kalau katakanlah kita mau keranjang nanam 5 hektar atau 10 hektar, kita akan lebih efisien kalau kita beli kecambah, kita kecambahkan sendiri, kita rawat sendiri. Setelah umur sekitar 12 bulan itu baru kita pindahkan ke lapangan. Kami sudah punya hitung-hitungan kalau bikin kecambah itu sekarang harganya baik yang kualitasnya itu sedang sampai yang kelas tinggi itu sekitar 7.000 sampai sekitar 12.000 per kecambah. Jadi perawatan kita mungkin sampai dengan siap tanam itu kurang lebih kita hitung sekitar 8.000 sampai 9.000. Sedangkan kalau kita beli bibit yang siap salur itu harganya sekarang paling murah mungkin sekitar 35.000 per pohon. Jadi selisihnya lumayan baik. Untuk itu kami sebagai kelembagaan yang memang kami concern membantu petani, membantu kelompok tani, kita siap mengajari bagaimana cara kita bikin bibitan yang baik tanpa bayar Pak Kiai. Kami menyediakan tenaga dan pikiran untuk kepentingan petani, apalagi kalau nanti adik-adik santri mudah-mudahan nanti memang bisa belajar di situ, kita siap mendampingi. Untuk langkah selanjutnya, cara membuka lahan tadi Pak Kiai sudah bilang tidak boleh lagi memang dengan cara-cara tradisional, dirintis terus dibakar, itu tidak boleh. Itu ada larangan, bahkan itu hukumannya sangat berat. Makanya kita harus pakai dengan cara mekanik atau cara alat. Tapi kalau tidak punya alat pun bisa dengan cara manual, pakai tapak kuda ini bidu, itu boleh juga kalau tidak ada anggaran. Cuman memang waktunya lama, memerlukan tenaga yang cukup besar. Tapi itu sebenarnya bisa dicicil bagi petani-petani yang namanya cuma sekitar 2 hektar. Kalau kita sudah punya cara itu, cara yang benar nanamnya, nanti bibitnya sudah bagus, kita kawal lubangnya, kita bikin yang benar, jaraknya benar, terus kita rawatnya apa? Rawatnya ada standar pupuknya. Nanti insya Allah kita ada buku mengenai panduan bercocok tanam kelapa sawit, insya Allah nanti bisa kita antarkan di sini Pak Kiai. Kami telah mencetak buku panduan untuk petani, kita sebarkan secara gratis. Kebetulan kami difasilitasi oleh Telkom, jadi kita nanti akan bisa sampaikan kepada para pembimbing. Langkah berikutnya setelah lahan dapat, bibit dapat, nanam, pemeliharaan. Nah ini yang perlu disadari dan perlu dipahami oleh para kiai, adik-adik. Membuat suatu usaha atau merintis usaha itu memang tidak ringan. Harus mempunyai pikiran yang concern, tenaga yang cukup tersedia, dan tahan uji. Jadi memang banyak orang yang mampu menanam tapi tidak sampai lulus. Jadi katakanlah panennya ya salah-salah, udah ditanam 6 tahun hasilnya masih sedikit, karena itu tadi ditanam saja memang nggak mati Pak Kiai, tapi itu tadi ya tidak produksi. Jadi ini yang memang dari 1 tahun sampai 3 tahun ini adalah perjuangan kita yang memang betul-betul kita tidak boleh lengah. Setelah masuk ke tahap umur TM, katakanlah 3 tahun 4 tahun, itu sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang teknis yang memang ini juga penting, termasuk salah satunya nanti ada yang namanya sanitasi. Sanitasi itu apa? Memotong pelepah yang terbawa dari bibitan yang sekarang sudah tumbuh, itu dipotong, ibaratnya kalau bahasa Medan tunas pasir, atau memotong pelepah yang masih lengket dengan tanah. Nah ini nggak tahu kebun yang dimiliki oleh yayasan ini, terutama yang di Paku, apakah sudah mengikuti kaidah-kaidah tersebut. Nanti kita bisa tengok bareng-bareng mana yang belum baik, segera kita benahi, karena tanpa ada standar yang baik hasilnya nanti juga akan tidak maksimal. Jadi kami punya konsep atau punya cita-cita kalau kebun itu minimal nanti pada umur setelah 5 tahun ke atas itu harus sudah mencapai angka 25 ton atau bahkan sampai 27 ton per hektar per tahun.
Jadi kalau harga normal saja terima petani katakanlah 1.000, jadi ya udah bisa dihitung pemasukan kita kurang lebih 1 hektar ya sekitar 25 jutaan, 26 juta. Kalau dikurangi biaya untuk yang lain-lain katakanlah 30 sampai 40 juta, ya sebetulnya usaha yang menurut kami ini adalah sangat-sangat visible ya. Jadi itu. Jadi sasaran kita memang tanaman yang kita usahakan nanti harus mencapai rata-rata produksi minimal 26 ton, bahkan yang dikelola oleh teman-teman pengurus bekas indus sampai mencapai ada yang 35 ton. Kenapa bisa? Bisa selama bibitnya unggul, tanahnya sesuai minimal kelas 2, terus terintegrasi tadi yang disampaikan Pak Yusuf dengan ternak. Kotoran ternak ini nanti yang kita proses, kita jadikan pupuk organik, itu nanti yang meningkatkan produktivitas kita yang mestinya standarnya itu sampai 28 bisa sampai 35 ton. Jadi nanti mungkin kita akan kawal, kita akan bantu mendampingi kebun-kebun yang sudah diusahakan oleh yayasan. Saya rasa demikian, nanti mungkin lebih banyak kita menampung atau mendengarkan apa-apa yang memang mau ditanyakan. Insya Allah nanti kita akan berikan penjelasan apa-apa yang Bapak Ibu perlu kita diskusikan. Saya rasa sementara itu dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari dua pemateri kita, yaitu Bapak Yusuf dan Bapak Sonoto. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Yusuf berkenaan dengan peluang-peluang yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian tadi Pak Sonoto juga secara teknis menyampaikan kaitannya bagaimana cara bercocok tanam kebun kelapa sawit yang itu sangat ideal dan sesuai dengan tata aturan yang sudah ada baik di dinas maupun yang sudah diberlakukan. Nah, dari dua pemaparan ini kami yakin masih ada hal-hal yang mungkin yang perlu dipertanyakan atau perlu dikomunikasikan yang kira-kira menjadi masukan atau tambahan daripada para peserta. Untuk itu, untuk sesi pertama ini kami buka 4 penanyaan dulu, nanti kita lanjutkan pada sesi keduanya. Untuk itu kami persilakan untuk sesi pertama ini kami buka untuk 4 penanya. Kami silakan. Ya, itu satu. Mohon disebutkan namanya. Panitia MIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Fauzi bin Ahmad Munadi, utusan Pondok Pesantren Al-Hisani Beringin Sanubamur, Banjar, Kalimantan Selatan. Yang perlu saya tanyakan, saya itu mulai 2 tahun yang lalu, bahkan kita di Pondok Pesantren Al-Hisani itu sudah memang sedikit sudah menanam kebun kelapa sawit. Namun untuk melanjut langkah berikutnya itu kesulitan masalah pembibitan. Untuk mencari bibit ini kemana, apakah ke dinas, terus dinas itu di provinsi Paksar ada atau tidak, itu masih belum saya ketahui. Untuk cara untuk mendapatkan bibit yang unggul tadi, caranya itu. Kemudian lagi saya dengar itu katanya sawit ini dalam per jamnya membutuhkan air sekitar 8 liter. Jadi ada sebagian masyarakat, kalau begitu, kalau semakin banyak pembibit kebun sawit, maka semakin banyaklah air yang dibutuhkan kelapa sawit. Tidak sampai kemarau panjang, 1 bulan 2 bulan sudah terserap kelapa sawit, maka air semakin habis. Nah, dari itu banyak masyarakat
mengatakan bahwa kalau begitu jangan ditanam aja kelapa sawit. Ada yang beranggapan dari sebagian orang-orang yang beranggapan seperti itu, sehingga katanya untuk mengembangkan kelapa sawit di Banjar khususnya itu ada kekhawatiran masyarakat, begitu Pak, yang di sana itu. Betul atau tidak mungkin Bapak yang tahu, apakah memang betul seperti itu? Sehingga saya mengusulkan, kalau begitu usulkan saja di Jakarta ditanami kelapa sawit biar tidak kebanjiran, kata saya. Kemudian orang itu bingung, yang sebenarnya gimana yang benar ini? Menurut saya, gitu kan. Kemudian berikutnya, kita ini banyak yang masih bodoh tentang kelapa sawit. Nah, permintaan saya tadi Bapak sempat menyinggung buku panduan ini akan dikasihkan ke PBB. Bagaimana kalau pembimbing itu hanya di sini, sementara kami khususnya di luar daerah sini kan kebodohan juga tentang kelapa sawit ini. Apakah untuk peserta ini, berapa utusan pesantren ini, apakah tidak mau dikasihkan buku panduan itu cara menanamnya, gitu Pak? Nah, saya juga bingung cara menanamnya yang sesuai dengan harapan pemerintah seperti apa dan pupuknya pun apa harusnya. Memang mungkin di panduan itu mungkin sudah ada, mungkin gitu. Kemudian ini ada anggapan cara memotong dahan pertama, mungkin gitu. Cara memotong itu kalau sudah dahan pertama ada yang sebagian jangan dipotong dulu biar agak gemuk di bawah gitu. Ada yang katakan dipotong biar cepat gitu Pak. Ini bermacam-macam Pak. Yang benar cara memotong dahannya itu, kemudian cara memotong kelapa sawit yang masih pasir itu bagaimana caranya yang betul gitu. Yang sesuai dengan aturan pemerintah yang bisa menghasilkan berapa ton per hektare seperti yang tadi Pak. Mungkin ini dulu dari saya. Terima kasih atas pemberian waktunya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kedua, silakan. Ya, Pak Mrodi, silakan. Ini. Yang ingin kami tanyakan terkait ini mungkin pada Bapak Muhammad Yusuf. Kalau masalah turun naiknya harga kelapa sawit itu satu hal yang biasa dalam dunia perniagaan. Akan tetapi di tempat kami khususnya di Kutai Kartanegara ada semacam monopoli dari perusahaan-perusahaan terkait dalam penerimaan sawit bagi petani. Akhir-akhir ini di tempat kami itu sering, bukan sering, bahkan sekarang masih terjadi, petani sawit tidak bisa memasukkan sawitnya ke perusahaan. Alasannya perusahaan tersebut masih dalam tahap percobaan. Nah, kami sendiri tidak percaya hal itu karena perusahaan itu sudah 1 tahun diproduksi. Ternyata sawit itu disuplai dari salah satu perusahaan yang lain. Alasannya perusahaan yang lain tersebut kelebihan
buah. Nah, kalau toh kelebihan buah, yang kami tanyakan apa kebijakan dinas atau memang ada kalau perusahaan itu minimal untuk bisa mendirikan kelapa sawit dan memproduksi kemudian bisa bekerja sama dengan masyarakat, kira-kira diatur enggak? Dan kalau hal itu terjadi, bagaimana kira-kira dari dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur? Saya kira itu kasus yang terjadi di tempat kami, Kecamatan Semburu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dua lagi mungkin dari Putri Paro. Ya, silakan. Kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin menyambutkan pertanyaan yang dari Kalimantan Selatan tentang apakah benar kelapa sawit itu penyerapan airnya terlalu tinggi. Yang pertama, yang kedua tentang pengaturan harga kelapa sawit. Memang selama ini yang saya dengar di masing-masing perusahaan itu kan tentunya sudah punya kebun masing-masing, yang tentunya ketika itu perusahaan memproduksi kebunnya sendiri itu kan yang paling diutamakan. Setelah kebunnya itu habis, baru bisa mengambil dari para petani, sehingga monopoli harga di situ bisa sangat diatur. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini untuk bisa menstabilkan harga di bawah, dalam artian bagaimana petani juga bisa menikmati harga yang setinggi-tingginya, sehingga di situ pemerintah diharapkan untuk berperan dalam hal ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk sesi pertama ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Ghazali dari Pondok Pesantren Sediki Penajam Pasir Utara. Pertanyaannya begini, Mas. Kita tahu bahwa memang tentang kelapa sawit harganya itu memang kadang-kadang tidak stabil. Bahkan sangat ironis, bulan-bulan kemarin yang hanya harganya sampai turun 500 ke 600, itu banyak dari petani itu dibuang karena kalau dipanen dengan biaya transportnya itu sudah rugi. Yang saya ingin tanyakan, apakah kita ada langkah dari Dispul Provinsi Kaltim untuk dijadikan home industri? Kita tahu bahwa kelapa sawit ini menurut informasi itu tidak ada yang dibuang. Kelapa sawit sama sekali tidak ada yang dibuang sampai bijinya. Kalau tidak keliru pada tahun 2006 saya pernah ngirim biji kelapa sawit ke Bandung katanya untuk bahan pakan ternak. Hal-hal yang semacam ini barangkali ini perlu dijadikan kajian oleh Dispul Kaltim. Seandainya tidak harus bergantung kepada perusahaan, dijadikan home industri. Kalau sampai kebuang, berapa ratus petani yang ada di Kaltim, bahkan ribuan petani yang Kaltim membuang semua, ini kan membantu. Padahal pengangguran di Kaltim ini sudah mulai banyak juga. Dengan di tahun 2015 katanya sudah ada beberapa puluh ribu yang di PHK. Apakah tidak sebaiknya diarahkan langkah-langkah home industri, pengelolaan kebun sawit secara baik di Kalimantan Timur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama ini sudah ada 4 penanya. Yang pertama dari Ustaz Muhammad Fauzi dari Kalsel. Ini yang menanyakan pertama kaitannya dengan kesulitan mencari bibit. Nanti beliau setelah pulang ke sana harus mencari mana. Mungkin ada kaitannya dengan sesama dinas, mungkin ada informasi Pak Yusuf, beliau nanti harus mencari kemana bibit yang standar nasional atau standar internasional.
Kemudian beliau juga menanyakan tentang minta penjelasan kaitannya serapan daripada sawit itu yang informasi 8 liter dalam sehari. Nah, ini mohon penjelasan benar atau tidak, karena ada informasi yang simpang siur. Kemudian pertanyaan berikutnya kaitannya dengan buku panduan, ini mungkin ke Pak Sunyoko. Kaitannya tadi ditawarkan Pak Sunyoko adanya buku panduan. Nah, ini mungkin nanti seperti apa? Kami berharap mungkin ada buku panduan yang bisa dibawa oleh para peserta. Kemudian yang terakhir adalah dari Pak Fauzi, kaitannya dengan memotong pelepah. Mungkin yang tadi kaitannya dengan pasir, buah pasir itu, pelepah yang paling bawah itu mungkin. Itu dari Bapak Fauzi dari Tasem. Kami mohon untuk sementara ini bisa dijawab. Terima kasih, saya coba yang pertama Pak. Dari pertanyaan kedua tadi memang sawit ini sebenarnya seperti gadis cantik gitu Pak ya. Kenapa gadis cantik? Karena menanam sawit ini yang dipanen adalah minyak nabatinya Pak, minyaknya. Di dunia ini banyak sekali pohon yang diambil minyaknya, yang zaitun, minyak aprikot kalau di Turki itu ya, minyak kedelai, jagung tuh kalau kita dimakan di luar negeri ambil minyaknya, dan itu semua per hektarnya memerlukan biaya yang besar. Kalau kedelai sekali tanam hanya dapat sekian ton per hektar setahun. Itu pun bolak-balik nanam, biayanya tinggi. Begitu juga ke jagung ya, jagung paling bisa setahun sekali atau 2 kali kalau di luar negeri. Itu pun bongkar panen, bongkar lagi, biayanya besar. Kalau sawit sekali tanam dia panen selama 25 tahun. Sehingga minyak nabati dari sawit ini sangat gampang, harganya kompetitif. Ya, jadi 1 hektar katakan tanam 50 juta itu selama dipanen selama 25 tahun. Kalau kedelai 4 bulan panen, nanti dibongkar lagi tanahnya, diolah, tanam lagi, resiko lagi, dapatnya sedikit, biayanya besar. Ini contoh. Sehingga terjadilah perang dagang. Ya, perang dagang artinya pemerintah negara-negara subtropis ya, Amerika, Uni Eropa dan sebagainya, gimana caranya agar sawit ini menjadi musuh bersama begitu. Nah, jadi sawit ini dianggap merusak lingkungan ya. Kemarin itu kan adik-adik LSM kita ini kan begitu melihat kebakaran langsung tertuju kepada sawit. Kambing hitamnya itu sawit Pak. Oh, sawit yang bakar. Oh, di sana iya nih apa ada limbah ini sawit. Orang hutan mati pun sawit juga Pak. Padahal orang hutannya ketemu di kebun singkong misalnya, itu selalu sawit ya sudah alamnya. Nah, inilah adik-adik kita juga LSM juga ikut-ikutan, dosen juga ikut-ikutan untuk bukti sawit. Karena memang sawit ini sekali tanam kita panen terus-menerus. Nah, jadi menjadi musuh bagi investor-investor di minyak nabati di luar negeri. Nah, kita ikut-ikutan Pak. Nah, untuk itu kepada tadi Bapak yang seperti itu, semua tanaman ini memerlukan air Pak. Sawit karena memang bodinya besar, dia juga memerlukan air. Tapi yang diperlukan air untuk sawitnya lebih besar padi Pak. Padi, kedelai segala itu lebih besar. Begitu karbon yang dihasilkan itu juga lebih besar mereka dibanding dengan sawit. Nah, sehingga itulah iklan-iklan jelek. Kalau misalnya sawit itu membawa kekurangan air, di Sumatera itu orang udah kekeringan Pak. Karena di Sumatera Utara, di Riau itu sudah 100 tahun Pak sawit Pak diusahakan. Gak pernah kita dengar di sana kekurangan air Pak. Banjir masih kebanjiran kan Pak. Jadi mari kita maju terus. Ini adalah perang opini Pak ya, perang pikiran Pak ya, perang pikiran. Jadi kalau teroris itu kan selalu dikaitkan dengan orang Islam Pak, kan begitu. Kalau yang kemarin dulu ada bom di mana di Jakarta, karena dia orang
orang non muslim nggak disebut teroris, Pak. Jadi sehingga pikiran kita ini sudah dicuci kalau teror bom Islam, gitu. Seperti itu. Kalau ada kebakaran sawit, nah itu. Jadi kita waspada, maju terus, jangan ya tak usah peduli lah. Yang jelas sawit ini makhluk Allah, ya, yang disebut juga emas hijau, Pak. Karena dia ini serbaguna, ya. Jadi serbaguna, nggak ada yang bisa terbuang. Ya, jadi jangan peduli, harus imbang melihatnya dari segi berbagai segi. Yang kedua mengenai harga, memang kebetulan pemerintah ini punya tim penetapan harga tanda luar sedang, ya, rapat tiap 2 minggu, ya, untuk melindungi harga dari permainan pabrik. Harga ini dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan, ya, diawasi oleh teman-teman Kasindo, koperasi, petani, dan perusahaan semua, dan pemerintah kabupaten kota. Tapi apa yang terjadi memang masih kartel-kartel perusahaan begitu, Pak. Jadi tadi yang Bapak yang ketiga atau keempat menyatakan bahwa harga 500 itu harga bulan ternyata, ya. Kenyataan sekarang sawit itu mestinya tetap di harga 1.160. Untuk itu langkahnya adalah Bapak sebagai kelompok bergabung dengan koperasi, atau Bapak cari jalan biar bisa bermitra ke pabrik. Nah, repotnya lagi sekarang pemilik pabrik itu memang sengaja memutar-mutar barang Bapak tuh, muter-muter bahasa Jawa mumpung muter-muter baru nyampe sini, sehingga di tiap tikungan itu orang mengambil untung kan gitu, Pak. Sehingga terimanya cuma 500 kan gitu, Pak. Ini tugas pemerintah kabupaten terutama untuk memitrakan. Untuk itu jangan berdiam, Pak, kelompok-kelompok harus bersatu. Kita datang ke dinas, minta dimitrakan, Pak, ke perusahaan. Karena perusahaan di Kaltim ini sudah banyak mitrakan. Jadi kapasitasnya juga ada yang istilahnya penuh tuh sudah sangat jarang. Cuman itulah mafianya di dalam, Pak. Untuk itu kelompok ini harus bersatu. Kalau bisa bentuk koperasi, datang ke Dinas Perkebunan, minta dimitrakan ke pabrik. Nanti permohonan itu tembuskan ke kami di provinsi, kemana-mana, dan dikawal, Pak, didatangi terus, Pak. Kalau orang didatangi terus biasanya bosan kan, Pak. Ini orang ini ngotot betul kan, artinya mau nggak mau. Kalau enggak, Bapak akan jadikan ajang untuk orang dari dulu untuk bersama terus, Pak, itu, Pak. Ini yang kami rasakan. Untuk itu petani juga harus aktif. Nanti Pak Sunyoto ini di tiap-tiap kabupaten ada, bahkan di kecamatan ada pengurusnya, Kasindo, bisa kerjasama, Pak, bagaimana memperkuat barisan di bawah. Ya, Pak, ya, jadi itu yang dapat saya jawab sebentar. Terus mengenai home industri, Pak, saya memang belum terdengar kalau home industri langsung, Pak. Jadi memang untuk membangun kebun pabrik minyak sawit itu memang prestasinya besar, Pak. Ini Pak praktisi kita juga ada, Bapak ini tahu lah 100 miliar ke atas, Pak, kalau bangun pabrik. Nah, lahannya perlu 6.000 atau 7.000. Sehingga kalau home industri mungkin di bawahnya itu, Pak, setelah jadi JPO, setelah jadi bungkil dan sebagainya itu bisa, nggak ada yang terbuang. Nah, tapi memang ke depan serba mungkin.